Kembali di Corporate Action, pemirsa, potensi pertumbuhan PT Adaro Energi Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis batubara. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Adaro bersama Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin. Pagi Mbak. Iya Pak Edwin, ini mungkin kalau kita berbicara tentang Adaro yang akan menjadi fokus, yang pertama adalah pembagian dividen yang 99% dari labanya di 2020. Tapi yang menarik pula, Adaro sedang menyasar atau menarget sindikasi untuk pinjaman yang sebesar kurang lebih 400 juta US dollar. Ini seperti apa Anda melihatnya? Membagikan dividen, tapi sebenarnya ada apa kewajiban untuk membayar hutang begitu. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau menurut saya Adaro adalah salah satu perusahaan yang sehat. Ya, kenapa saya bilang sehat? Walaupun mereka harus mengembalikan hutang, ya, mereka sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan debt equity ratio mereka tuh very low, hanya 0,65 kali, below one times, ya. Lalu kita lihat kenapa saya bilang sehat juga, itu ukurannya adalah dividen. Kalau memang suatu emiten, suatu perusahaan dia confident sekali mereka membagikan dividen 90% lebih, berarti apa? Indikasi cash mereka kuat, capex mereka bisa dibiayai oleh cash mereka saat ini, dan mereka tidak khawatir untuk membayar capex mereka. Itu makanya mereka berani untuk memberikan dividen dengan dividen payout ratio yang cukup besar seperti itu. Ya. Oke, baik. Jadi tidak masalah sebenarnya at the same time dividen dibagikan sejumlah yang cukup besar begitu dengan 99%. Namun proses untuk mengajukan pinjaman hutang baru yang juga cukup besar 400 juta dolar ini juga bisa tetap dilakukan begitu ya oleh Adaro ya. Iya. Baik, tapi kalau secara itu yang tadi Anda katakan itu secara fundamental artinya Adaro di kondisi seperti apa begitu secara gambaran besarnya Pak Edwin? Iya, jadi kalau kita gambaran besarnya ini Adaro salah satu perusahaan batubara yang memang mereka cukup banyak sentimen positif, ya, bukan hanya masalah hilirisasi, ya, bukan hanya tahun ini mereka akan menikmati kenaikan dari average selling price, ya. Yang cukup tinggi karena tahun lalu itu ASP mereka sekitar 43,7, tahun ini kita perkirakan itu minimal kalau dipakai blended ya kan antara high kalori dengan low kalori itu sekitar 47 per ton, artinya ada kenaikan kurang lebih sekitar 3,3 ton. Nah kalau kita kalikan misalnya dengan perkiraan produksi batubara mereka 53 juta ton, makanya tahun 2021 nih mereka punya laba bersih itu ya plus juga dengan tangki revenue itu meningkat signifikan, Mbak. Baik. Apalagi kalau kita secara global, ya kan, di sini kan pasar utama mereka China. Nah, kalau kita lihat sekarang China itu lagi defisit. Defisit dalam arti mereka punya cadangan itu berkurang, defisit dalam arti apa? Permintaan mereka tinggi, defisit dalam arti apa? Impor mereka mengalami penurunan setelah mereka konflik dengan Australia, Mbak. Makanya saya lihat secara global, saya lihat ini bagus sekali ini saham. Oke, baik, bagus untuk disasar para pelaku pasar begitu ya. Tapi kalau kita melihat secara fundamental ini baik dan juga tidak masalah juga dengan kondisi dari keuangannya juga. Tapi kalau kita menarik dari produksi dan volume penjualan Adaro yang sebenarnya di tahun lalu ini mengalami penurunan begitu, bahkan penurunan laba hingga 63,65%. Sebenarnya kinerja untuk tahun ini apa yang harus lebih digenjot begitu? Ya, mengapa kinerja tahun 2020 itu turun? Ya kan karena kita tahu negara tujuan utama ekspor mereka salah satu China itu mengalami penurunan, terlebih ketika mereka terjadi lockdown, ya kan? Iya, baik. Jadi produksi berkurang, konsumsi juga berkurang, ya. Tahun ini ekonomi China itu rebound, otomatis yang tadi saya katakan ditambah dengan defisit yang terjadi saat ini di China, padahal permintaan masih cukup tinggi karena apa? Kegiatan ekonomi makin meningkat, makanya tahun ini kita dengan asumsi sederhana aja ya, dengan produksi kurang lebih sekitar 53 juta ton, ya dengan sales volume juga 53 juta ton, dan salah satu yang terpenting juga Mbak, bahwa memang tahun ini average selling price daripada batubara kalau kita lihat Newcastle itu kan sampai 88-an, berarti kan itu ya kalori tinggi. Tapi kalau dia blended yang istilahnya
dicampur itu terus kurang lebih sekitar 47 ton. Nah, tahun lalu seperti saya katakan sekitar 43,7 dolar per tonnya. Jadi nggak heran, Mbak ya, itu mereka punya kegiatan akan makin meningkat. Itu pertama. Oke. Lalu kedua, jangan lupa mereka kan punya mining services, ya kan? Mereka juga punya service untuk overburden removal dan juga coal mine haul. Jadi itu dengan asumsi sama aja seperti tahun lalu, makanya itu akan bertambah. Ketiga, ya, mereka juga punya proyek, jangan lupa adalah mereka mendirikan EPC. Jadi mereka menggunakan mereka membangun pembangkit listrik sendiri, sehingga itu akan menambah dari penjualan mereka nantinya. Makanya saya katakan cukup banyak sentimen positif yang menghampiri Adaro, Mbak. Oke, jadi sebenarnya penurunan produksi di tahun lalu ini tidak juga terlalu masalah begitu ya, karena memang kondisi untuk Adaro mengekspor pun juga ini juga tidak terjadi juga di tahun lalu ya. Mungkin bisa digenjot di tahun ini lebih baik lagi. Baik. Tahun ini akan meningkat, ya. Tahun ini pasti akan meningkat. Baik, kalau untuk diversifikasi sendiri untuk Adaro, kira-kira ini tetap perlu dilakukan atau tidak? Meskipun tadi banyak lini bisnis dari perseroan ini yang juga besar begitu. Ya, jadi sebelum ada proyek hilirisasi mengenai gasifikasi tersebut, mereka sebetulnya dengan PTBA itu salah satu dua emiten yang memang mendahului membuat nama EPC. Jadi mereka membuat pembangkit listrik sendiri, nanti tercipta demand tersendiri. Nah, mereka nanti bisa menjual ke pembangkit listrik tersebut, nanti dia dapat listrik, nanti dia kerjasama dengan PLN, dia dapat lagi penghasil lagi daripada pengaliran listrik tersebut, Mbak. Jadi itu yang cukup juga positif sebelum kita bicara gasifikasi tersebut, yang akan otomatis nantinya menambah revenue daripada Adaro itu sendiri. Dari Adaro itu sendiri. Dan menarget Indonesia bagian timur untuk memperluas lagi cakupan dari produksi batubara Adaro sendiri, ini hal yang tepat tidak melihat ya, Pak Edwin? Ya, kalau kita lihat kan selama ini memang batu bara yang dipunyai oleh Adaro itu banyak di Sumatera, Mbak ya. Sumatera dan Jawa, nah, begitu ya? Ya, Sumatera dan Jawa. Nah, kalau kita lihat sebetulnya karakteristik batu bara yang ada di timur itu high kalori. Kalau memang mereka bisa dapat itu, that's great, itu bagus banget. Jadi menambah cadangan batu bara Adaro yang high dengan kalori. kualitas yang high quality begitu ya? Exactly, ya benar. Jadi kalau mereka bisa dapat itu lebih bagus betulnya menurut saya. Baik, 2021 prospeknya makin kinclong, mungkin 2022 di saat proyek ini sudah berjalan bisa semakin menyokong seperti apa dari Adaro sendiri begitu. Baik, kita masih ada satu segmen lagi untuk berbicara terkait prospek dari saham Adaro di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Corporate Action akan segera kembali usai jeda.